Kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan selalu berbahagia tentunya. Sesuai janji saya, ini adalah bonus reading untuk kalian yang Virgo. Jadi 3 kali seminggu ya Virgo, boleh. Oke. So nanti satu lagi di hari Jumat, kemudian nanti ada lagi di hari Minggu. So setiap Rabu, Jumat, Minggu, 3 kali seminggu ya. Dan yang sekarang, yang saat ini adalah judulnya yang mungkin tidak kalian ketahui atau mungkin perlu kalian ketahui, sesuatu yang tersembunyi yang Virgo-Virgo tidak ketahui gitu ya. Timeless aja nih. Jadi apa yang perlu kalian ketahui, coba kita buka. Oke. Pagi-pagi tadi subuh ada Virgo yang menghubungi saya untuk personal reading. Namanya kalau nggak salah Indra. Indra nonton ini nggak? Mau personal reading nanti sore sama saya ya. Oke. Yang lain bolehlah hubungin ke nomor yang tertera di bawah kalau mau personal reading. Ada 2 macam, yang full personal reading itu 1 jam, kalau yang per pertanyaan, 1 pertanyaan itu sekitar 15 menit aja gitu. Jadi ada 2 macam. Kalau dulu saya selalu full, tapi sekarang saya tahu kadang-kadang kalian hanya ingin menanyakan satu hal aja, 15 menit cukup gitu ya. Oke, so seperti itu, tanyakan ke WhatsApp, ada nomornya di bawah ya. Oke, my dear Virgo, apa yang tidak kalian pakai jatuh lagi. Sebentar ya. Oke, kartu pertama kalian The Fool. Kita bacain per kartu apa enggak? Enggak lah ya, nanti dulu dibukain aja dulu semua. Astaga, nggak sabar. Apa yang mungkin tidak kalian ketahui atau belum ketahui saat kalian nonton ini mungkin akan terjadi ya. Tentu saja bisa resonate, bisa enggak. Karena apa? Ya karena banyak Virgo yang lihat, nggak cuma satu Virgo doang. Kalau satu Virgo doang namanya personal reading. Oke. Ya sudah. Baik, ini kartu-kartunya Virgo. Nanti kalau perlu kita buka yang lain, tapi yang ini dulu ya. Seperti saya bilang tadi, yang pertama kartunya The Fool. Jadi apa yang tidak kalian ketahui Virgo? Ternyata ini adalah satu perjalanan baru, adventure baru, hal baru yang akan Virgo jalani. Saya tidak tahu resonate apa enggak sama kalian, tapi sama saya resonate. Karena memang akan ada hal baru. Berarti saya udah tahu dong ya, enggak tersembunyi lagi ya. Ya itu kan kalau saya, kalau kalian, oke, ini jadi saya kasih tahu nih. Untuk Virgo yang terhubung dengan saya dan nonton video ini, akan ada sesuatu yang totally different, yang sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, yang mungkin tidak terpikirkan sama kalian sebelumnya. Tapi itu akan menjadi titik nol kalian di kemudian hari gitu. Kalau kemarin-kemarin kalian menunggu sesuatu yang baru, apakah itu akan muncul? Ya, akan muncul. Tapi itu akan mulai dari dasar banget Virgo. Dari dasar banget. Jadi nggak usah mengeluh kalau memang harus membutuhkan kerja keras. Apa yang dimulai itu pasti akan jauh lebih keras effortnya dibanding kalau sesuatu itu sudah kalian pernah jalani. Jadi udah di tengah-tengah nih, bukan memulai sesuatu yang baru, benar-benar dari dasar gitu. Tapi itulah yang terjadi Virgo. Kalian harus bersiap untuk sesuatu yang baru dan benar-benar baru. Dan ini dibutuhkan effort kalian, usaha kalian, sekeras apapun kalian berusaha untuk bisa menjadi sebuah kesuksesan.
Kalau nggak mau, nggak apa-apa juga. Karena kan ini pilihan ya. Hidup adalah pilihan. Kalau Virgo bilang, saya nggak mau sesuatu yang baru, bagus sih. Saya maunya ngerjain yang lama ini aja gitu. Mager lah ya untuk sesuatu yang baru. Masa mulai dari nol lagi sih? Udah di tengah-tengah nih. Nggak apa-apa juga Virgo. Itu kan pilihan ya. Tapi kan ini hanya dibilang akan ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Oke. Karena ini general reading ya, bukan spesifik tentang percintaan. Bagaimana dengan percintaan? Saya lihat dulu ya. Cups-nya ada sih di situ di bawah. Jadi bisalah ini kalau mau dihubungkan dengan percintaan, memang ada sesuatu yang baru di percintaan. Entah itu percintaannya yang baru, entah itu orangnya yang baru, atau sebenarnya percintaannya sudah lama berlangsung tapi terjadi sesuatu yang baru gitu. Misalnya tiba-tiba si dia ngajakin merit. Itu kan perjalanan hidup yang baru, benar nggak? Oke, something like that. Walaupun ya nggak ada sih di sini kartu merit atau kartu engagement, nggak ada. Cuma kan itu juga sesuatu yang baru kan. Ini kalau ingin kalian hubungkan dengan apapun, walaupun itu percintaan atau professional life, terserah kalian aja dihubungkan kemana ya. Oke, lanjut. Di bawahnya the Fool ada Nine of Cups. Nilai tertinggi dari semua angka nih, 9 adalah angka tertinggi ya. Dan Nine of Cups ini bilang tentang hal-hal besar, hal-hal luar biasa, hal-hal yang menggugah passionate kalian, menggugah passion kalian di dalam melakukan sesuatu, mau itu karir, bisnis, apapun itu, atau juga percintaan bisa. Makanya saya bilang karena di bawahnya ini ada kartu Cups, berarti percintaan juga bisa. Oke, so sesuatu yang baru itu akan memberi dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kalian para Virgo. Karena Nine of Cups-nya di posisi positif, tidak terbalik, dan itu akan bikin kalian luar biasa bahagia, luar biasa terpenuhi apa yang menjadi keinginan kalian. Dan tampaknya memang itu buat kalian. Coba saya lihat yang lain. Iya, itu posisi yang bagus untuk kalian memang. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena sih ada the Wheel of Fortune. Ini keberuntungan banget untuk si Virgo ya. Jadi langkah baru, memulai sesuatu petualangan yang baru atau sesuatu hal yang baru dengan adanya si The Fool ini, oke, diperkuat dengan Nine of Cups. Jadi kalau kalian memang serius ngejalanin ini dari nol, dari dasar, effortnya keras, karena Virgo pekerja keras loh. Virgo tuh saking perfeksionisnya, semua tuh dikerjakan dengan keras, tapi nggak komplainer kan, komplain sih dia, tapi kalau dia komplain orang pikir dia tidak suka menerima kritik, benar nggak Virgo? Orang pikir Virgo tuh tidak suka menerima kritik, bukan, sebenarnya dia nggak suka gembar-gembor aja gitu kan. Dia nggak, si Virgo tuh kalau melakukan sesuatu hal diem aja gitu, nggak ngomong kesana kemari gitu, tapi diplanningin dengan sedemikian rupa di kepalanya. Jadi dia yang tahu aja gitu. Itu sih jeleknya ya, kalau menurut saya jeleknya si Virgo. Saya nggak tahu kalian setuju apa enggak. Kadang-kadang kita tuh memikirkan sesuatu hal tuh sendiri aja, nggak bisa berbagi sama orang gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak kelihatan nggak mau berbagi gitu. Kayak ya emang nggak suka masalahnya ngomongin sebelum itu terjadi beneran gitu kan Virgo. Gitu nggak sih? Kalau saya begitu soalnya. Kadang-kadang dibilang gak mau terima kritikan, dikritik marah. Enggak, bukan. Karena kita sebenarnya sudah punya sesuatu di kepikiran kita. Kita juga punya sesuatu yang in Virgo way gitu.
in our way gitu. Di apa segala sesuatunya tuh mengikuti standarnya si Virgo gitu, dan itu seringkali tidak selaras, tidak sejalan dengan standar orang lain gitu. Jadinya terlihat seperti Virgo itu sangat egois ya. Sepertinya seperti itu, dan orang-orang di luar sana bilangnya kayak gitu, astaga. Oke, lanjut dengan Seven of Pentacles. Oke. Apalagi yang tersembunyi dan mungkin tidak terlihat dari kalian, oke? Di samping yang tadi itu adalah sebuah petualangan baru atau perjalanan hidup yang baru atau apapun, segala sesuatu yang baru dimulai dari nol, yang tidak terlihat oleh kalian juga apa yang kemarin-kemarin kalian tanam, oke? Soon, secepatnya akan kalian tuai. Apapun itu, my dear Virgo, silakan hubungkan dengan hidup kalian. Kalau misalnya kemarin kalian menanam banyak kebaikan ya, melakukan sesuatu untuk orang lain, kalian akan mendapatkan hasilnya secepatnya. Jadi kalau misalnya kemarin ngerasa gini, udah capek-capek nih, begini begitu, menanam ini menanam itu, tapi nggak ada hasilnya, nggak. Yang justru kalian belum tahu, kalau kalian give up sekarang, kalau kalian menyerah sekarang, dan kalian nggak bisa lihat hasilnya gitu. Jadi ya coba bertahan. Bertahan ya Virgo. Apa yang sudah kalian tanam akan segera kalian petik hasilnya. Petik hasilnya. Ingat itu ya. Apapun itu, makanya saya selalu bilang, tanamlah kebaikan. Tanamlah yang positif-positif. Karena nanti hasilnya yang akan kalian ambil juga positif gitu. Setiap kali kalian menanam sesuatu, setiap kali kalian memberi sesuatu kepada semesta, kepada orang lain, kepada kehidupan, itu yang akan kembali kepada kalian, yang menjadi tuaian kalian di kemudian hari, ya Virgo. Dan itu yang belum terlihat oleh si Virgo, hasilnya belum terlihat. Tapi please bertahan kalau memang itu kalian meyakinkan hal itu dilakukan secara baik dan untuk alasan yang baik dan baik untuk semua orang, tidak menyulitkan orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan hasilnya akan kalian tuai. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Hopefully kalian menanamnya juga yang baik-baik. Kalau yang gak baik gimana? Ya sama juga, nanti kalian tuai yang tidak baik juga gitu loh. Siapa yang menabur badai, lupa saya tuh kata-katanya tuh, akan menuai badai gitu. Oh, siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai gitu. Ya kan, angin kan kelihatannya ya angin apa sih gitu. Tapi kalau kalian terus-menerus menaburkan angin, itu nanti jadi besar dan akhirnya berubah menjadi badai. Dan kalau sudah berubah menjadi badai, siapa yang rugi? Ya kita juga kan Virgo. Ya mungkin orang lain rugi, tapi kita juga rugi kok. Kan badainya nggak milih-milih. Oh saya mau ke rumahnya si Gemini aja, mau ke rumahnya si Leo aja. Enggak, Virgo juga pasti kena, ya kan? Oke, seperti itu ya. Yang belum terlihat, apa yang kalian tanam kemarin akan kalian tuai. So, tanam yang baik-baik. Oke? Lanjut dengan sorry ya, suara saya lagi pagi-pagi saya udah sarapan martabak, asik. Martabak manis, semalam beli, terus pagi-pagi masih ada, jadi sarapannya martabak. Terus habis itu ngopi. Terus sekarang jadinya agak-agak serak. Lupa minum air putih sebelum reading. Oke, tidak apa-apa. Lanjut dengan Wheel of Fortune dengan posisi yang positif, dengan posisi yang baik. Artinya apa? Artinya kalian sedang berada di jalan atau track yang benar atau jalur yang benar yang kalian sedang jalani untuk kehidupan kalian. Mau itu apapun itu ya, karir atau bisnis atau apapun pekerjaan, kalian berada di jalur yang benar, in the right track. Dan 4 elemen itu sedang
memberikan dukungannya kepada kalian para Virgo. Yeay, congratulations. Selamat kalian berada di nasib yang baik. Wheel of Fortune adalah nasib baik atau keberuntungan. Jadi pada saat ini semesta memberikan jalan kepada kalian, bukan cuma satu aja, tapi beberapa jalan sehingga kalian bisa melakukan apa yang ingin kalian lakukan. So don't give up ya Virgo, nggak usah menyerah dengan apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu. Karena bagaimanapun ya, hidup lagi begini ya sudah, jalanin aja seperti ini gitu. Mau bagaimana lagi gitu ya. Intinya Wheel of Fortune ini yang tidak terlihat oleh kalian, karena mungkin kalian pikir ini kapan beruntungnya sih saya. Kalian lupa sebenarnya kalian beruntung gitu. Saya selalu bilang berkat sekecil apapun itu harus say thanks ya. Terima kasih Tuhan atas berkat gitu. Walaupun sekecil apapun, mungkin tidak berupa materi. Kalau Virgo mikirinnya cuma materi doang, mungkin itu belum datang. Tapi misalnya ketemu orang baik, ketemu keluarga yang baik, punya teman-teman yang support, itu aja sebenarnya udah berkat loh. Dan itu udah thank God, karena ada banyak juga orang di luar sana boro-boro punya teman baik, yang ada punya banyak musuh. Ada tuh yang begitu. Berarti kan orang-orang baik di sekitar kita itu juga berkat dari Tuhan gitu. Saya berharap Virgo-Virgo yang nonton ini, karena kita sesama Virgo ya, itu mempunyai positive thinking gitu ya. Saya ingin siapapun sih sebenarnya, saya membuat channel ini sebagai apa ya, sebagai saya tuh suka ngomong orangnya. Dan saya punya pengalaman hidup yang luar biasa selama 52 tahun ini. Bukan pengalaman yang melulu menyenangkan gitu. Mungkin kelihatannya menyenangkan, oh pernah tinggal di luar negeri, oh pernah bekerja di perusahaan-perusahaan besar, oh begini begitu. Itu yang menyenangkan. Tapi yang gak menyenangkan juga, wah banyak banget. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang saya bagikan kepada kalian. Caranya ya, karena saya pembaca tarot, ya udah lewat tarot gitu, lewat ngobrol dengan kalian seperti ini. Jadi mungkin memang saya tidak seperti pembaca tarot lainnya yang hanya meramalkan sesuatu, that's it, nggak ada solusinya. Tapi karena itu dihubungkan dengan pengalaman hidup saya bisa memberikan sedikit masukan, bukan solusi juga. Solusi kalau memang kalian mau ambil, kalau nggak kalian ambil kan ya terserah juga, ya nggak sih? Oke, lanjut dengan kartu yang selanjutnya. Ada Two of Wands yang terbalik. Ya, kok terbalik Mbak Lucy? Nggak apa-apa, tenang aja. Oke, Two of Wands biasanya bicara tentang sesuatu yang kita pilih dan ada di genggaman tangan, dan itu untuk masa depan kita gitu. Jadi kita memandang masa depan dengan sesuatu yang ada di tangan kita dan bilang, ini adalah untuk masa depan kita gitu. Akan tetapi ini kartunya terbalik. So, apa yang sebenarnya terjadi? Begini Virgo. Kadang-kadang kita ngerasa apa yang kita miliki ini adalah treasure atau harta karun yang besar dan berguna untuk masa depan kita. Itu menurut pemikiran kita. Itu karena kita manusia punya segala keterbatasan. Benar? Nah, yang ini bilang bahwa yang di tangan kita tuh ternyata bukan itu yang akan membawa kita ke masa depan. Bukan itu gitu. So, para Virgo yang sudah cukup yakin dengan apa yang ada di tangan kalian, coba pikirin lagi. Coba analisa lagi. Apakah iya benar itu bisa dibawa untuk masa depan kalian? Atau harus dipertanyakan? Karena ini yang tidak terlihat di kalian. Mempertanyakan apa yang sebenarnya kalian pegang pada saat ini. So Virgo, monggo silahkan analisa lagi, pikirin lagi. Bener gak sih yang kalian punya di tangan kalian itu adalah berguna untuk masa depan kalian? Adalah sesuatu yang bisa membawa kalian ke masa depan yang kalian inginkan, atau goal kalian, atau tujuan hidup kalian. Oke Virgo, lanjut. Di bawahnya ada The Emperor.
Kenapa ini terjadi? Kalian harus mempertanyakan. Karena ini kestabilan The Emperor. Ini kartunya si Aries ya. Saya nggak tahu kenapa setiap kali baca Virgo Emperornya nongol mulu. Oke, karena saya tahu beberapa Virgo di-link dengan Aries termasuk saya, ya kan? Oke, karena banyak yang komen kayak gitu. Oke, nah kartu ini kan nggak ada cinta-cintaan ya, jadi oke, nggak usah mikirin si pasangan dulu. Oke Virgo, ini adalah kartu di mana kalian diminta untuk memimpin diri kalian. Karena di bawah Two of Wands yang terbalik tadi, dan ini yang terjadi. Kalian harus kembalikan posisi yang benar, the track yang benar, atau jalan yang memang benar untuk masa depan kalian. Itulah sebabnya diminta untuk menganalisa apakah yang sekarang kalian pegang itu di tangan kalian itu memang benar-benar untuk kalian dan membawa kalian ke masa depan. Kalau enggak, ya pikirin lagi gitu. Karena sebenarnya posisi kalian lagi bagus untuk mikirin itu. Udah ada Wheel of Fortune, ada The Emperor. Jadi posisinya lagi benar-benar bagus untuk bisa berpikir jernih gitu. Jangan sampai ada yang terlewat Virgo. Jangan sampai karena kalian udah segitunya yakin dengan apa yang kalian miliki, sehingga kalian nggak memikirkan opsi yang lain gitu. Padahal menurut pengalaman saya, ternyata banyak sekali opsi yang bisa dipilih. Tapi sakingnya udah terpaku dengan satu hal, jadi nggak mikirin yang lain gitu. Padahal pada akhirnya terus baru ngerasa, ya ternyata yang ini nggak bagus-bagus amat pada akhirnya gitu ya. So Virgos, tolong pikirin lagi apa yang sedang kalian pegang saat ini. Apakah itu memang benar bisa dibawa ke masa depan gitu ya. Oke, lanjut dengan serak. Ada Knight of Swords yang terbalik. Oke. Kalau pada saat ini kalian, tunggu, di bawahnya ada apa? Oke. Kalau pada saat ini kalian sedang memperjuangkan sesuatu tapi belum terlihat hasilnya, ya memang belum masanya. Belum masanya Virgo mendapatkan apa yang dia kejar, gitu ya. Karena mungkin ada rintangan-rintangan atau sesuatu yang bikin kalian emosional gitu, terus ada hambatan di depan sana yang bikin kalian gak bisa maju gitu kan. Ada sesuatu hal yang merintangi aja, karena memang di bawahnya ada Six of Wands yang terbalik dan The Strength. Jadi walaupun tadi itu bacaannya seperti itu, yang tidak terlihat juga oleh kalian adalah ada hal yang diperjuangkan dan itu menemui kegagalan. Oke, tapi kartu yang sebelahnya bilang, The Strength ini bilang, jangan terlalu kecewa atau terlalu larut dalam kekecewaan kalian, karena walaupun itu gagal, kalian masih bisa mencobanya. Mungkin yang tadi itu kartu-kartu sebelumnya itu yang bilang kalian harus menganalisa ulang, ini untuk mengantisipasi si kegagalan ini gitu. Dan The Strength bilang kalian punya kok kekuatan untuk memulai lagi. Seperti kartu pertama kalian, The Fool, dari nol. Mungkin sesuatu yang baru, mungkin yang tidak terpikirkan di kepala kalian saat ini, karena kalian sudah ada di track yang itu aja dan kalian sudah ngerasa ini kayaknya udah track yang bener deh, ini kayaknya udah jalur yang bener deh, udah saya nggak mau ganti lagi. Nah, diharapkan para Virgo sekalian memikirkan lagi, siapa tahu itu bukan track yang benar gitu. Siapa tahu untuk mengantisipasi nanti di depan jika ada kegagalan, ini sudah dikasih tahu gitu ya. Jangan terus down, jangan terus berkecil hati gitu ya. Tetap aja The Strength tadi ya, kekuatan di dalam diri kalian itu yang bisa dimunculkan dan kalian bilang, oke, kita mulai lagi dari nol. Iya, udah nggak apa-apa gitu ya Virgo. Saya yakin kalian cukup kekeh untuk
menghadapi apapun. Sebentar, gimana? Maaf ya, Pak suami minta minta sesuatu. Oke, sebentar ya Pak suami. Sudah. Ya ampun, saya nggak cut lah ya, biarin aja sesama Virgo ini. Oke, saya ngomong sampai di mana tadi? Ya, walaupun ya yang tidak terlihat adalah itu sebuah kegagalan, itu kan sudah diwanti-wanti dari depan ya. Mungkin itu harus yang kalian pegang itu tuh harus kalian analisa lagi. Harus kalian analisa lagi. Apakah memang itu yang sebenarnya yang bisa membawa kalian ke masa depan yang kalian inginkan, ke suatu goal yang kalian inginkan di dalam hidup kalian. Kalau kalian berpikir bahwa ya benar ini ya udah lanjutin, tapi kalau nanti ternyata di depan ada kegagalan atau ada ketidaksesuaian, nggak usah berkecil hati, gitu ya Virgo ya. Oke, kita lanjutkan dengan kalian boleh mengajukan 3 pertanyaan, 3 ya, dan saya jawab satu persatu ya. Jadi saya akan mengeluarkan 3 kartu Good Tarot. Dan nanti pertanyaan pertama apa saya jawab, pertanyaan kedua apa saya jawab juga, iya atau tidak ya, jawabannya cuma iya atau tidak. 3 nih pertanyaan. Oke, saya kasih jeda waktu kalian, di pause juga boleh, videonya di pause dulu untuk mikirin pertanyaan apa yang kalian lakukan. Soalnya 3 ya, biasanya kan 1, sekarang 3. Oke. Ada kartu yang salah. Oke, baik. Virgo, ini jawaban dari pertanyaan. Langsung 3 kan? Keren. Langsung 3 dijawab. Pertanyaan pertama. Ini jawabannya. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan pertama jawabannya tidak. Sorry. Pertanyaan kedua jawabannya iya. Pertanyaan ketiga jawabannya iya. Oke. Pertanyaan ke-1 enggak, kedua iya, ketiga iya. Oke. Baiklah, sekarang saya akan bukakan beberapa kartu oracle card dengan pesan-pesannya untuk kalian. Yang ini very tarot card, kemudian angel, message from angel, yang ini archangel message, yang ini angel's prayer, dan monology oracle card. Oke, dari very oracle card, look in a book. Katanya suruh lihat ke buku segala sesuatu yang menjadi pertanyaan hidup kalian. Buku apa? Ya terserah. Mungkin yang dimaksud di sini adalah buku misalnya petunjuk keagamaan kalian atau kitab kalian, karena dibilangnya gini, whatever your question right now, you will find the answer in a book. Jawabannya ada di buku. Okay? The words you find will bring the insight you seek. Jadi kata-kata yang tercantum di buku tersebut adalah jawaban yang kalian cari. Oke, buku apa saja lah. Mungkin yang sudah lupa untuk membaca kitab sucinya, silakan dibaca. Itu kayaknya warning buat saya juga nih. Oke, kemudian dari Archangel Uriel, your emotion are healing.
which enable you to open the greater love. Jadi emosi kalian akan sembuh gitu, dan akan membuka kalian ke pintu sebuah cinta yang lebih besar. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Oke, Archangel Uriel ini ngingetin kalian untuk tidak menyimpan dendam dan dan memaafkan orang lain ya. Jadi yang kalau kalian tidak bisa memaafkan, nah itu kalau ngumpul di hati nanti jadi penyakit hati gitu. Dan dari Archangel message ada courage, Archangel Ariel, be courageous and stand up for your belief. Oke, apapun yang kalian percayai, tetaplah berani untuk mengatakannya atau berada di posisi itu. Kalau kalian merasa benar, ya tetaplah berani untuk bicara tentang kebenaran. Oke, kalau Angel's Prayer ada the Divine Physician. Oke, ini bicara tentang fisik ya, dari Archangel Raphael, dan itu kita harus sehat secara jasmani dan rohani untuk bisa menghadapi semua yang akan kita alami pada saat ini. Oke, dan lanjut dengan monologi Oracle card, a new romantic cycle begin. Katanya ada lingkaran kehidupan percintaan yang baru yang akan datang. Kalau ngomongin baru, jadi ingat The Fool kan, tadi saya bilang kan bisa aja tentang percintaan. So ya, bisa aja tentang percintaan. Mungkin ada sesuatu yang baru di percintaan kalian juga, walaupun ini adalah general reading. Mungkin orangnya yang baru atau orangnya lama, hubungannya udah lama tapi menuju ke jenjang yang lebih baru. Oke, aminin aja lah ya. Saya berdoakan yang baik-baik untuk Virgo dimanapun kalian berada. Baik, sekian saja bonus readingnya. Kita ketemu lagi kalau di bonus reading di hari Jumat dan Minggu ya. Saya berharap bisa melakukannya terus dan keep my promise untuk kalian. Oke, para Virgo, sahabat saya dimanapun kalian berada. Tetaplah semangat, tetap senyum, tetap berbahagia, tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. And bye.